Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas webtoon Tower of God kembali, khusus hanya pada chapter 85 saja, karena bisa Mimin bilang chapter ini cukup padat. Oke, langsung saja. Poin pertama pada chapter 85 ini, mantra Arya dilepaskan. Di sini setelah pada chapter sebelumnya ditutup dengan kemarahan dan niat Bam untuk menunggu White, pada chapter 85 ini point of view masih menyorot pada Bam dan Arya. Saat ini Arya masih membujuk Bam untuk mengurungkan niatnya itu melawan White. Namun apa dikata, tak satupun perkataan Arya berhasil meraih Bam. Di sini Arya yang sudah lelah juga kemudian mengingatkan Bam akan janjinya untuk melepaskan mantra yang ada padanya. Karena saat ini Bam berniat melawan White, Arya takut kalau Bam akan terbunuh dan perjanjian yang telah mereka buat akan sia-sia. Tapi tentu mengingat sifat tokoh utama kita ini yang heroik dan naif, tak berpikir dua kali, Bam pun langsung bersiap untuk melepaskan mantra Arya. Secara Arya pun juga sudah memenuhi janjinya. Namun di sini Bam juga meminta Arya untuk tidak menyerangnya setelah ia melepas mantra tersebut, dan Arya pun menyetujuinya. Selanjutnya singkat cerita, Bam pun melepas mantra yang ada pada Arya. Walaupun tidak terjadi sesuatu yang heboh, namun Arya langsung merasakan kalau mantra yang ada di dalam dirinya telah menghilang. Berikutnya poin kedua, suka dan benci di balik eksistensi Bam. Jadi di sini setelah Bam selesai melepas mantra milik Arya, tentu Arya sangat terpukau dengan kemampuan gila milik Bam. Tapi di saat yang sama ia juga merasakan rasa iri dan tak berdaya di hadapan Bam. Karena di hadapan Bam seolah-olah segala aturan yang ada di menara ini tidak ada artinya. Dan dari sini Arya pun juga sedikit memahami bagaimana perasaan White melihat Bam. Menurut Arya, dengan segala kemampuan dan keberuntungan yang dimiliki oleh Bam dapat dengan mudah untuk menjadi objek benci seseorang. Karena dengan segala kelebihan dan kekuatan yang ia miliki, Bam masih tetap polos dan menjadi dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, Bam juga bisa menjadi target suka seseorang karena alasan yang sama, yaitu sifatnya yang dalam tanda kutip bersih walaupun dengan segala kemampuan yang ia miliki. Maka dari itu dengan fakta tersebut, White ingin membuat Bam jatuh dan tenggelam oleh kekuatannya itu. Oke, selanjutnya poin ketiga, sebuah kejadian tak terduga. Jadi di sini setelah Bam melepas mantra yang ada di dalam tubuh Arya, Arya sebenarnya sudah tak memiliki urusan lagi dengan Bam. Namun melihat tekad Bam yang begitu kuat, Arya pun berniat untuk meringankan sedikit beban Bam, sekaligus membalas budi atas mantra yang ia hilangkan. Di sini Arya kemudian membuka kurungan di mana tempat Boss Map berada dan berniat menyelesaikannya untuk Bam. Namun tak diduga, Boss Map tersebut tidak muncul di dalam sana. Bahkan pengawas permainan pun juga kebingungan dengan apa yang terjadi. Dan ya, berhubung Boss Map tersebut menghilang, Arya pun dianggap menang dengan gratis. Sekaligus ini juga merupakan kesempatan super emas bagi Bam, karena Bam hanya tinggal pergi ke garis finish saja dan menyelamatkan Jin Sung Ha. Ya, tapi tentu bukan Bam kalau tidak keras kepala, dan tidak akan seru juga kalau tidak seperti ini. Seperti yang bisa kalian tebak, di sini Bam tetap kekeh dan tidak ingin pergi sebelum dirinya membalaskan kematian Prince dan Akrator. Mendengar Bam yang begitu keras kepala di hadapan sebuah kesempatan, di sini walaupun Arya sudah tak memiliki kepentingan apapun lagi dengan Bam, Arya tetap membujuk dan memaksa Bam untuk meninggalkan pikiran bodohnya itu demi melawan White. Karena daripada berbuat hal yang tak berguna seperti balas dendam hanya demi menghormati mereka yang telah mati, lebih baik Bam melindungi diri sendiri dan meraih tujuannya, karena hal tersebut lebih berarti daripada balas dendam. Tapi kemudian Bam pun memberikan argumen yang cukup kuat. Banyak yang bilang kalau Bam ini spesial, dan banyak pula yang membenci Bam karena spesial tersebut. Namun bagi Bam, dirinya dan orang lain ini memiliki nilai yang sama. Maka dari itu, Bam sangat benci dan sedih ketika ada orang yang mati karena atau untuk dirinya, apalagi temannya sendiri. Dan karena perasaan bersalah tersebut, Bam tak bisa melanjutkan perjalanannya sebelum melampiaskan rasa bersalah dan marah yang ada pada dirinya itu. Belum lagi secara tidak langsung, kematian Prince dan Akrator pun juga bisa dibilang berhubungan dengan keberadaan Bam. Dan ya, mendengar hal tersebut, Arya pun sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi untuk menghentikan Bam. Arya hanya bisa memohon untuk keselamatan Bam. Selanjutnya poin keempat, pergerakan Mas Chani dan sang Boss Map. Di sini seperti yang Mimin sebutkan, ketika Arya akan menghadapi Boss Map milik Bam, ternyata bos atau monster yang ada di kandang tersebut menghilang. Tapi kemanakah monster tersebut pergi? Karena tidak mungkin hal tersebut terjadi begitu saja. Dan jawabannya adalah Mas Chani the Heart. Sebelumnya seperti yang kalian tahu, Mas Chani juga mengirimkan 3 bawahannya ke dalam Cat Tower.
Dan di sana salah satu bawahan Mas Shiny dengan sengaja melepaskan monster boss map tersebut dari kurungannya di dalam Cat Tower. Sehingga itulah mengapa monster tersebut tidak muncul pada map milik Bam berada. Dan tentu apa yang dilakukan oleh bawahan Mas Shiny ini adalah perintah dari Mas Shiny the Heart sendiri. Dan terkait dengan itu, sedikit pendapat dari Mimin, berhubung si Mas Shiny ini mengirimkan 3 anak buahnya, dan pada chapter ini juga terlihat kalau salah satu bawahan yang dikirim Mas Shiny justru malah mengacaukan keadaan kubu The Heart yang tentu atas perintah Mas Shiny, itu artinya mungkin 2 orang lainnya pun akan berperan demikian. Jadi jika kita melihat kondisi yang ada di Cat Tower sejauh ini, sepertinya para bawahan Mas Shiny ini tidak akan menjadi ancaman bagi kubu Bam di dalam Cat Tower. Secara walaupun kekuatan mereka belum diperlihatkan, tapi sepertinya mereka ini cukup berbahaya. Lalu kembali lagi pada si monster boss map, setelah dilepaskan monster tersebut kabur dari kurungannya. Dan sial sekaligus beruntungnya, monster tersebut malah bertemu dengan si rambut putih, salah satu komandan divisi Squadron 4 tepat sebelum dirinya mengambil tikus. Oke, berikutnya poin kelima, Lika-Liku The Heart dan 10 keluarga. Kali ini point of view menyorot pada Mas Shiny dan Jinsungha. Di sini Mas Shiny mengakui pada Jinsung kalau ia memang sengaja ingin membiarkan Bam menemui Jinsungha. Namun Jinsung yang ada di sana bertanya-tanya, mengapa The Heart selalu membuat suatu keadaan menjadi sangat rumit. Pertama, Jinsungha sebagai salah satu orang yang diincar oleh kerajaan The Heart malah dijadikan sandera. Lalu kedua, mereka juga malah membiarkan Bam membentuk pasukan dengan Fug untuk menyelamatkannya. Jinsungha berujar jika The Heart dan 10 pemimpin keluarga ini memiliki tujuan yang sama, dan kalau saja mereka mau untuk turun tangan langsung, yang namanya ancaman bagi mereka itu tidak akan pernah ada. Jinsung bergumam mengapa The Heart tidak langsung datang dan membunuh Bam saja, karena semuanya akan menjadi lebih mudah. Namun Mas Shiny menjawab kalau The Heart dan para pemimpin keluarga ini memiliki opini dan pikiran mereka masing-masing yang saling bertentangan. Maka dari itu keadaan yang terjadi saat ini menjadi begitu rumit. Oke, selanjutnya poin ke-6, Mas Shiny sang psikopat. Di sini belum cukup melihat pergerakan The Heart yang begitu merumitkan, Jinsung kembali dibuat kebingungan dengan ulah Mas Shiny yang dengan sengaja malah merugikan kubu The Heart. Jinsung bertanya-tanya sebenarnya Mas Shiny ini ada di pihak siapa dan apa tujuannya. Lalu Mas Shiny pun menjawab kalau dirinya ingin menciptakan perang besar di menara. Dan dalam semua kejadian saat ini, Mas Shiny sengaja melakukan beberapa tindakan untuk membuat keadaan yang ada menjadi sedikit lebih besar. Namun justru keadaan yang terjadi saat ini menjadi lebih besar dari yang ia bayangkan. Sampai-sampai orang yang tidak bisa ditangani oleh dirinya pun juga turut ikut campur dalam kejadian saat ini. Maka dari itu Mas Shiny membiarkan Jinsung tetap hidup dan membawanya ke medan perang untuk alasan tertentu. Dan terakhir Mas Shiny pun berkata kalau musuh utama dari cerita ini masih belum muncul. Yap, pernyataan Mas Shiny di sini benar-benar gila dan tentu mengandung banyak informasi yang mungkin akan terjadi nantinya. Jadi agar lebih jelas, Mimin akan membahasnya satu persatu. Pertama, terkait dengan tindakan Mas Shiny yang ingin membuat keadaan menjadi lebih besar. Menurut Mimin, segala pergerakan Mas Shiny ini sudah dimulai jauh dari sebelum perang di Sarang. Atau lebih tepatnya, mungkin ketika Mas Shiny pertama kali bertemu dengan Jinsungha dahulu. Lalu tidak hanya itu, terkait dengan Yul, seperti yang kalian tahu, dirinya ini memiliki seorang bos yang memberitahukan letak Jinsungha disegel pada Bam. Berhubung informasi tersebut sangat rahasia, jadi tentu hanya orang-orang penting dalam kubu The Heart saja yang mengetahui informasi tersebut. Dan terkait dengan hal itu, satu-satunya orang dengan kelakuan paling random di kubu The Heart ini adalah Mas Shiny. Jadi Mimin menduga kalau bos misterius yang selalu membantu pergerakan kubu Bam lewat perantara Yul ini adalah Mas Shiny The Heart. Nah, dan terkait dengan hal tersebut, di sini menurut Mimin, Mas Shiny bisa dibilang cukup berhasil dengan tujuannya itu. Pertama, Mas Shiny berhasil menangkap dan menyandra Jinsungha. Mas Shiny juga secara tidak langsung membantu Fug dan mengarahkan Bam untuk menyerang Sarang. Dan masih banyak lagi tindakan Mas Shiny yang membuat keadaan saat ini menjadi semakin besar. Namun secara tidak sadar juga, semua perbuatannya itu justru malah membuat keadaan berada di luar kendali dan ekspektasinya. Sampai-sampai orang yang tidak bisa dihandle oleh Mas Shiny pun juga turut ikut campur terhadap kejadian saat ini. Dan dengan alasan tersebut pula, Mas Shiny membiarkan Jinsungha untuk hidup, bukan semata-mata sebagai sandera saja, melainkan menurut Mimin sebagai tameng juga. Oke, Mimin akan sedikit membahas tentang seberapa penting keberadaan Jinsungha saat ini. Jadi pada perang Sarang ini sudah jelas kalau semuanya berpusat pada Jinsung. Secara garis besar, kubu Bam nekat menyerang salah satu markas Lopobia ini semata-mata untuk menyelamatkan Jinsungha.
Tapi jika dilihat dari gerak-gerik dan rencana Mas Chani, keberadaan Jin Sung Ha di sini bukan sekedar sandera saja, melainkan dalam tanda kutip sebuah tameng juga jika sewaktu-waktu ada seseorang dari kalangan atas yang muncul. Walaupun jika orang seperti itu sampai muncul, Jin Sung pun tak akan bisa berbuat banyak. Tapi setidaknya Jin Sung Ha mungkin bisa mengajaknya berbicara. Secara Jin Sung Ha ini memiliki relasi yang cukup gila. Pertama, dalam organisasi Fug, bisa dipastikan kalau dirinya mengenal Grace Mircialus Lake, sang pemimpin dari Fug. Sementara di sisi Zahard dan 10 pemimpin keluarga, Jin Sung mengenal mereka semua secara pribadi. Jadi tentu bisa dibilang pada perang sarang ini, Jin Sung merupakan aset yang berharga. Tidak hanya sebatas menjadi sandera, melainkan ia juga bisa menjadi tameng jika sewaktu-waktu salah satu dari para dewa menara tersebut sampai muncul. Nah, lalu terkait dengan para dewa menara ini, sebenarnya siapakah orang yang tidak bisa ditangani oleh Mas Chani tersebut? Pertama, perlu diketahui kalau Mas Chani ini termasuk top 100 ranker di menara, yang artinya tak banyak orang yang bisa mencegah pergerakan Mas Chani. Jadi di sini Mimin punya dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin orang tersebut adalah sang panglima militer Zahard, Adori Zahard. Secara seperti yang kalian tahu, Adori ini merupakan orang yang menunjuk Liborik menjadi komandan Skuadron 4 dan yang mengutusnya juga untuk pergi ke sarang. Maka dari itu, jika Mas Chani bilang orang yang tidak bisa ditanganinya ini mulai ikut campur, jadi orang tersebut bisa saja merupakan Adori. Lalu yang kedua, mungkin orang tersebut adalah salah satu dari 10 pemimpin keluarga agung. Karena siapa lagi kalau bukan orang setingkat mereka yang bisa mengendalikan kejadian sebesar ini sesuka mereka. Belum lagi alasan Mas Chani membiarkan Jin Sung hidup pun mengindikasikan kalau orang yang ikut campur ini adalah salah satu dari 10 pemimpin keluarga agung. Secara seperti yang sebelumnya Mimin sebutkan, Jin Sung Ha ini mengenal Zahard dan 10 pemimpin keluarga secara pribadi. Maka dari itu, mungkin niat Mas Chani membawa Jin Sung Ha setidaknya jika si pemimpin keluarga ini sampai muncul, Jin Sung masih bisa menekan keadaan. Lalu selanjutnya, terkait dengan pernyataan Mas Chani yang terakhir, ia berkata kalau musuh utama dalam cerita ini belum muncul. Pertama, mari kita perjelas dulu sebenarnya kata cerita di sini, kemanakah kata cerita tersebut merujuk? Apakah pada perang sarang saat ini atau pada keseluruhan cerita Tower of God? Yang mana menurut Mimin sih, kata cerita ini hanya merujuk pada perang sarang saja, walaupun masih ada kemungkinan kata itu merujuk pada keduanya. Ya, tapi terlepas dari itu, siapakah musuh utama yang belum muncul dalam perang sarang ini? Pertama, mari kita perjelas lagi. Saat ini bisa dibilang musuh terbesar bagi pihak BAM adalah Ysraca dan Liborik. Jadi jika mereka berdua ini bukan musuh utamanya, maka mungkin dan tentu saja orang tersebut adalah orang yang tidak bisa ditangani oleh Mas Chani tadi. Yang setidaknya menurut Mimin yaitu antara Adori atau salah satu pemimpin dari keluarga agung. Lalu di akhir, Mimin tekankan kembali kalau semua penjelasan terkait perkataan Mas Chani tadi hanya opini Mimin pribadi saja, yang menurut Mimin paling mungkin dan paling masuk akal untuk bisa terjadi, berdasarkan informasi yang ada juga. Dan oke, terakhir, terkait dengan si musuh utama ini, orang tersebut juga sebenarnya sempat diisyaratkan pada chapter 85 ini, yaitu pada poin ke-7, ancaman pemusnahan. Jadi kali ini adegan menyorot pada Evankel dan Johansung. Di sana terlihat kalau mereka menyelesaikan rintangan-rintangan yang ada tanpa kesusahan. Sampai akhirnya tiba-tiba Lopobia Lepav muncul tepat di depan Evankel dan Hansung. Di sisi lain, hal tersebut membuat Hansung semakin mantap untuk meminta kejelasan kepada mereka tentang sebenarnya kemanakah mereka hendak pergi dan ancaman macam apa yang ada di sana, hingga mereka berdua merahasiakannya dari seluruh pasukan yang ada. Karena menurut Evankel, jika para anggota yang lain sampai tahu, semangat juang mereka pasti akan hilang. Dan akhirnya, Lepav pun menjelaskan pada Hansung kalau tempat yang ia hendak tuju itu adalah tempat di mana portal atau alat teleportasi berada. Karena ternyata tidak seperti para pasukan militer Zahard, Lepav dan anggota keluarga Lopobia yang lain pergi ke sarang ini melalui portal tersebut. Yang kabar buruknya, portal tersebut terhubung langsung dengan kapal utama keluarga Lopobia, tempat di mana para ranger terkuat dan kekuatan tempur inti mereka. Juga tentu saja tempat di mana sang kepala keluarga Lopobia itu sendiri berada. Lalu Evankel pun melanjutkan, dengan kenyataan tersebut, para pasukan utama Lopobia bisa datang kapan saja ke sarang ini dan membalikan keadaan. Yang kemungkinan terburuknya, jika sang kepala keluarga Lopobia sampai datang juga, maka bisa dipastikan semua yang menjadi musuh Zahard akan musnah.
Dari sini Hansung pun menyadari mengapa informasi tersebut bisa membuat semangat juang para pasukan yang bertempur bersamanya menghilang. Karena bagaimana tidak, hal tersebut sama saja dengan memberitahukan kalau mereka sedang bunuh diri. Perang melawan dua pasukan Skuadron Zahard dan beberapa anggota keluarga agung mungkin masih bisa ditangani. Tapi lain cerita jika musuhnya adalah sang kepala keluarga sendiri. Dan yap, chapter pun berakhir sampai di sana. Nah, terakhir sedikit pembahasan dari Mimin. Walaupun kedatangan kepala keluarga Lopobia ini masih berupa kemungkinan, tapi sepertinya hal tersebut memang akan terjadi. Karena kalau kalian coba baca-baca lagi arc sebelum perang sarang ini, setiap arc yang ada di TOG ini selalu berakhir dengan heboh. Mimin sebutkan saja contohnya arc kandang. Di sana menceritakan tentang kedudukan Yama sebagai seorang Slayer akan dikudeta, namun berakhir dengan pertarungan besar antara Kel Hellam melawan Evan Kel. Lalu arc lantai kematian berawal dengan keinginan random Bam yang ingin pergi ke sana, diakhiri dengan informasi tentang Enryu dan kemunculan Gustang juga Urek Mazino. Atau contoh lainnya, arc lantai tersembunyi berawal dari misi-misi membosankan namun berakhir dengan pertarungan seru antara Bam melawan Data Zahard. Bahkan bayangan dari Zahard yang asli pun sampai muncul di sana. Dan ya, hampir semua arc yang lainnya pun juga berakhir spektakuler. Maka dari itu dengan cerita TOG yang saat ini sudah semakin jauh, skala kejadian yang ada pun seharusnya menjadi lebih besar lagi dari yang pernah terjadi. Maka bukan tidak mungkin kalau kepala keluarga Lopobia akan benar-benar muncul. Dan lalu terkait dengan hal tersebut, jika dia sampai muncul, tentu tidak mungkin kalau kubu Bam hanya akan menjadi objek pemusnahan saja. Seharusnya sih dari kubu Bam pun akan muncul orang yang setingkat dengan seorang kepala keluarga. Bisa saja Gustang atau yang paling mungkin menurut Mimin Grace Mircea Luslek. Karena sebelumnya Hwaryun sempat berkata kalau Luslek sampai ikut bergerak, maka kepala keluarga pun tak akan tinggal diam. Tentu saja itu berlaku sebaliknya. Jika sang kepala keluarga sampai turun, seharusnya Luslek pun juga akan ikut turun tangan. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter 85 season 3 ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.